Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatus Surya. Saya prodi PAI. Saya di sini akan menyelesaikan tugas wawancara yang diberikan oleh Ustadzah Mumtazah Kamilah dari Makul Psikologi Agama. Dan target yang saya akan wawancarai yakni saudara saya sendiri yang bernama Nur Arini Usdifatul Jannah. Baik, di sini saya akan mulai menanyakan perihal psikologi agama. Baik, yang pertama, gimana sih menurut adik sendiri itu tentang agama, perihal agama lah. Secara umumnya itu menurut adik itu agama itu seperti apa? Kalau menurut saya agama itu kayak pegangan hidup kita yang akan menuntun kita semasa di dunia ini. Dan berhubung saya dari lahir sudah mengenal Islam, jadi bisa dibilang agama saya sekarang agama keturunan Islam gitu kan. Tapi karena kita sudah beranjak dewasa, jadi saya mulai sadar sendiri kalau Islam itu bukan cuma agama keturunan, tapi juga tentang hati kita yang percaya, hati kita yang beriman dan yakin. Seperti itu. Baik, saya juga akan bertanya. Apa sih, bagaimana sih kamu itu menjalankan agamanya? Contohnya ya, seperti apakah kamu itu sholat ta, apakah kamu itu ngaji ta, atau kamu itu ya semacam perihal ibadah lah tentang agama dah. Tentunya itu ada dalam rukun Islam ya, ada dalam rukun Islam dan rukun iman kita gitu. Yang pertama itu sholat. Kita tahu kalau Islam itu sholat ada 5 waktu beserta ada sunah-sunahnya. Tentunya saya sholat meskipun kadang ada rasa malas, ada rasa capek habis kuliah dan menunda-nunda waktu sholat, itu sering terjadi. Untuk mengaji mungkin tidak seintens waktu saya mondok. Iya, karena kalau di pondok kan setiap saat ngaji, setiap sore, setiap malam, bahkan kalau di sini karena ya namanya manusia, Faktor ya mungkin ya, faktor lingkungan. faktor lingkungan juga, dan keseharian saya juga melelahkan. Lalu jadi untuk ngaji saya biasanya di hari-hari tertentu saja, kayak misal maghrib saja atau enggak subuh, waktu subuh. Pertanyaan selanjutnya ya, saya akan tanyakan, menurut adik itu pernah nggak sih mengalami masalah yang sampai mengguncang dunia, atau bukan mengguncang dunia ya, mengguncang jiwa, mengguncang jiwa, atau menurut adik itu peristiwa itu sangat mempengaruhi dah gini ke kehidupannya adik, dan apa solusinya dan gimana caranya kamu mengatasi gitu? Kalau hal yang kayak bikin tertekan gitu ya waktu itu di pondok, karena kan kalau santri baru kan kayak beradaptasi dengan lingkungan, apalagi jauh dari keluarga, dan itu membuat saya kayak merasa tertekan dan merasa terhimpit karena merasa sendirian, meskipun ada ustazah, tapi saya tetap merasa sendiri belajar gitu, kayak belajar sendiri, apa-apa sendiri, nggak punya teman gitu. Ya meskipun kalau dilihat dari beberapa sudut pandang orang itu hal yang biasa, tapi untuk anak kecil ya mungkin itu hal yang sangat terbebani, membuat terbebani gitu. Cara mengatasinya gimana sih? Kamu dalam keadaan kayak gitu, cara mengatasinya itu gimana sih? Kalau menurut saya cara mengatasi tekanan tersebut ya dengan ikhlas dan sabar dan terus tetap menjalani. Ya, semua orang kan juga punya tekanan sendiri-sendiri kan. Nah, yang bisa kita lakukan itu berserah diri kepada Allah, banyak-banyak berzikir sih menurut saya ya, karena bisa dibilang waktu di pondok itu lebih banyak berzikir daripada di rumah ya, lebih banyak berzikir daripada di rumah. Dan itu yang membuat saya tuh ngerasa kalau saat saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, kayak ngajinya lebih banyak, sabarnya lebih banyak gitu tuh, semuanya bakal berjalan
lambat laun akan lancar lagi. Terus apakah adik itu pernah nggak sih melakukan suatu hal yang bersifat ubudiyah? Maksudnya bersifat ubudiyah itu kayak ya sholat, ngaji, untuk menenangkan diri dan juga mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu gimana? Pernah nggak melakukannya? Pernah. Bahkan dulu setiap Jumat saya pasti ke astahnya Pondok Pesantren Nurul Jadid ya, karena di sana biasanya kan ngaji Ya. di astah, dan di sana tuh merenung, banyak berdoa, ya gitu. Nanti biasanya kalau pulang dari astah habis ngaji, pikirannya saya jauh lebih tenang, itu untuk mengatasinya ya. Berarti berarti pernah melakukan hal ya kayak mengaji di asta, berarti pernah melakukan. Ya, pernah. Baik, seputaran dari wawancara dari saya sebagai moderator atau ya sebagai menanyakan bagaimana tentang hal tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh adik saya dan rekan saya, adik Arif. Cukup sekian wawancara dari kami berdua perihal tentang Makul Psikologi Agama. Baik, saya akan tutup wawancara di pagi hari ini dengan ucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan sudah mendengarkan wawancara dari kami berdua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.